Hai semua, selamat datang kembali di channel Papi Sen dan Mamina. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sinopsis sinetron Terikat Janji untuk episode selanjutnya. Mengingat ketegangan antara Dipa dan juga pihak kepolisian, ternyata penyelidikan akan terus dilanjutkan. Ditambah lagi pihak kepolisian sudah berhasil menemukan sebuah suntikan yang diduga mengandung otomidate, yang dimana hal itu bisa membuktikan jikalau Dipa Andika bersalah dan juga akan segera diseret ke dalam penjara. Tak hanya itu, Dipa Andika nantinya juga akan dikenakan pasal berlapis setelah Melanie menunjukkan bukti yang sangat konkret terkait kasus penerimaan atau penyelewengan dana yang telah dilakukan oleh Yayasan Dipa, yang dilakukan oleh Dipa Andika itu sendiri. Yang dimana di episode selanjutnya nanti Melanie yang terlihat sangat begitu ketakutan akhirnya memberikan kepada Sena dan juga Davina sebuah bukti yang tak terbantahkan, yaitu buku rekening operasional Yayasan Dipa Andika, yang ternyata selama ini dana operasional tersebut masuk ke dalam rekening milik Melanie. Akan tetapi Melanie tidak pernah menyentuh atau mengelola keuangan tersebut, dikarenakan PIN dari rekening tersebut ternyata hanya Dipa Andika yang mengetahui. Akhirnya Melanie memberanikan diri menemui Sena dan juga Davina pada saat itu berada di dalam satu ruangan. Lantas Melanie yang terlihat ketakutan, ia mencoba perlahan menjelaskan kepada Sena dan juga Davina. Akhirnya setelah Davina mengatakan jikalau Melanie tidak harus takut dan mencoba untuk menenangkan diri Melanie, akhirnya Melanie pun mengeluarkan sebuah buku dari tasnya, yang dimana diduga buku tersebut adalah buku tabungan milik atas nama Melanie. Lalu Melanie menjelaskan kepada Sena jikalau buku tabungan tersebut bisa jadi bukti untuk menjebloskan Dipa Andika ke dalam penjara, karena buku tabungan itu merupakan atas nama milik dirinya. Akan tetapi semua operasional serta ketentuan dari buku tabungan itu sepenuhnya milik Dipa Andika yang mengendalikan. Di sini Melanie percaya jikalau buku tabungan itulah yang selama ini diincar oleh Dipa Andika, karena di dalam buku tabungan itu sudah banyak transaksi yang dipercaya oleh Melanie jikalau buku tabungan tersebut pastinya pernah melakukan transaksi ke berbagai rekening siapapun, sehingga akhirnya Sena dan juga Davina mendapatkan titik terang dan meminta kepada Melanie untuk meminta buku tabungan itu dan menemani mereka untuk ke bank untuk melanjutkan tindak lanjutan, dikarenakan untuk mengecek ke bank itu harus persetujuan atau oleh orang yang bersangkutan dengan atas nama buku tabungan tersebut. Setelah dicek ternyata jelas jikalau buku tabungan tersebut selalu melakukan transferan duit kepada rekening atas nama Dipa Andika. Tapi sebelum memasuki ke pembahasan selanjutnya, Mimin sangat begitu meminta kepada teman-teman sekalian untuk like, komen, dan subscribe, serta klik tombol viralkan agar sinetron Terikat Janji akan menjadi nomor 1 di Indonesia. Di episode selanjutnya nanti, akhirnya pihak kepolisian resmi akan segera menahan Dipa Andika.
Setelah melihat rekaman CCTV Kusuma Put, Ibtu Tommy beserta rekannya sangat begitu yakin jikalau pelaku itu adalah Dipa Andika. Setelah ia mengambil hasil gambar sekaligus rekaman CCTV itu, ia langsung kembali ke Polres Cakrabumi. Tak lupa, Ibtu Tommy membagikan gambar itu kepada Sena. Dan Sena akhirnya yakin jikalau pelakunya adalah Dipa Andika. Komandan Prama atau Komandan Ojan akhirnya membuat surat tugas perintah untuk segera menangkap Dipa Andika. Ibtu Tommy dan juga rekan pihak kepolisian Polres Cakrabumi langsung mendatangi apartemen milik Dipa Andika. Awalnya, Dipa Andika tidak menyangka jikalau orang yang memanggil dirinya adalah Ibtu Tommy, pihak kepolisian Polres Cakrabumi. Dipa Andika sangat begitu ketakutan, tidak seperti pada saat dimintai keterangan terkait kasus penyelewengan dana CSR. Tidak seperti biasanya, psikologis Dipa Andika sudah sangat membuat jikalau pihak kepolisian akhirnya menaruh rasa curiga. Dari gerak-gerik Dipa Andika terlihat ketakutan dan bahkan enggan menemui polisi, sehingga pihak kepolisian pun melakukan penangkapan paksa Dipa Andika. Di sini, Dipa benar-benar tidak berdaya. Ia terlihat ketakutan, dengan bahkan ia mengatakan jikalau ia bukan pelakunya. Ia juga mengatakan jikalau ia tidak pernah melanggar hukum. Sehingga pihak kepolisian meminta Dipa Andika untuk tetap tenang dan mengikuti prosedur. Ibtu Tommy meminta Dipa Andika untuk tetap kooperatif dan menjelaskan semuanya di kantor polisi. Setiba di kantor polisi, Dipa Andika benar-benar terdiam setelah Ibtu Tommy menunjukkan semua bukti, sehingga akhirnya Dipa Andika tak bisa lagi berkelak. Dan bahkan nantinya Ibtu Tommy mengatakan kepada Dipa Andika tak hanya kasus itu, akan tetapi Ibtu Tommy percaya jikalau saudara Dipa hendak menyerang Melani, jikalau Dipa Andika adalah dalang dari penyelewengan dana CSR yang dilakukan oleh pihak Kusuma Put kepada yayasan yang dikelola oleh Dipa Andika.